Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Imam Channel kali ini saya menginformasikan bahwa adanya aturan baru pada seleksi kompetensi tahap 2, di mana yang sebelumnya itu ada penundaan dari pemilihan formasi dan seleksi kompetensi tahap 2 sehubungan dengan proses evaluasi menyeluruh pada hasil seleksi kompetensi 1 guru PPPK tahun 2021. Bersama surat ini kami menyampaikan penundaan pemilihan formasi dan seleksi kompetensi tahap 2, di mana jadwal pemilihan formasi dan seleksi kompetensi tahap 2 yang baru akan kami sampaikan di kemudian hari. Dan untuk lebih jelasnya, ini saya menampilkan hasil Zoom teman-teman dengan Ibu Profesor Nunuk Suryani. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Di sini ditampilkan skema yaitu dari bulan November Desember 2020 hingga akhir tahun ini yaitu Desember 2021. Di skema ini tertera skema mengenai seleksi kompetensi awal dari tahap 1, yaitu di mana bulan Juli 2021 kita seleksi administrasi, lalu bulan Agustus 2021 itu masa sanggah. Dan pada bulan September 2021 kita mengadakan ujian seleksi kompetensi pertama. Lalu pada bulan Oktober itu adalah masa-masa sanggah, prasanggah hingga pasca sanggah. Dan di bulan Oktober tersebut itu adalah hasil final dari peserta seleksi kompetensi tahap 1. Sehingga di bulan November ini, pada awal November kemarin itu adalah perankingan, pengumuman, dan masa sanggah hasil dari seleksi kompetensi 1 finalnya. Sehingga insya Allah sesuai dengan skema ini, bulan November 2021 ini kita akan bagi yang lulus seleksi kompetensi 1 pemberkasan yang lulus ujian pertama. Lalu di bulan November ini juga itu ada daftar ulang, yaitu pemilihan formasi bagi yang tidak lulus di ujian pertama. Jadi insya Allah di bulan November ini paling tidak di pertengahan atau akhir November ya, itu ada daftar ulang pemilihan formasi bagi yang tidak lulus ujian pertama. Dan di bulan November insya Allah akhir juga itu adalah tes seleksi kompetensi tahap 2, di mana pada awal Desembernya tahun 2021, Desember 2021 itu akan diadakan perankingan, pengumuman, dan masa sanggah untuk yang lulus ujian di tahap 2. Sehingga oleh teman-teman yang mengikuti Zoom, saya mendapati ini itu disimpulkan bahwa yang pertama untuk pemberkasan yang lulus dan lolos tahap 1 itu akan dilakukan di SSCA SN bersama BKD. Tapi untuk waktu belum bisa ditentukan, tapi perkiraan akhir Desember. Dan yang kedua untuk GTK yang sudah passing grade harus daftar di tahap 2 ke formasi yang masih kosong. Bisa ikut tes atau tidak di tahap 2 itu terserah. Kalau ikut nanti hasil akan diambil nilai yang tertinggi. Lalu poin ketiganya untuk pembayaran gaji melalui anggaran daerah yang berasal dari pusat. Poin yang keempat itu untuk ketentuan seleksi di tahap 2 sama dengan tahap 1, GTK sekolah induk diprioritaskan. Jadi dengan hasil kesimpulan Zoom ini, bagi peserta seleksi tahap 2 itu masih diprioritaskan yang sekolah induk. Lalu poin kelima, di tahap 2 itu tetap hanya bisa daftar satu kabupaten. Untuk tahap 3 baru bisa antar kabupaten. Poin yang keenam, untuk pendaftaran tahap 2 belum bisa ditentukan dan nanti akan disampaikan di website PPPK.
Yang poin 7 di tahap 2 tidak ada tambahan formasi, masih menggunakan sisa formasi di tahap 1. Sehingga yang ke-8 untuk yang GTK passenger di tahap 1 lalu di tahap 2 belum beruntung dan tahap 3 belum beruntung, maka akan dimaksimalkan setelah tahap 3. Untuk ketentuannya bagaimana nanti akan diinfokan selanjutnya oleh Ibu Profesor Nunuk Suryani. Ya, ini saya dapatkan dari grup sebelah ya. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga ada beberapa pertanyaan, berarti akhir Desember ya pemberkasan. Itu belum jelas juga infonya, tidak tahu mana yang benar. Tapi ya ikut Zoom tadi kata Bu Nunuk bulan November. November itu untuk PPPK yang non guru dan katanya khusus guru SMA, SMK, yang SD dan SMP kemungkinan paling lambat Desember awal. Ya, jadi kita berharap yang terbaik untuk semuanya. Jadi kita selalu cek secara berkala di akun SSCASN kita masing-masing. Karena setahu saya kalau tingkat SD, SMP itu ikut di bawah wewenang Dinas Pendidikan Dasar atau daerah, tapi kalau non guru dan SMA atau SMK itu kita ikut naungan Dinas Provinsi. Di sini juga ditampilkan hasil formasi dari prasangga, di mana yang lulus murni, lalu yang lulus karena afirmasi usia lebih dari 50, lalu ada yang lulus passing grade teknis 10%. Jadi di sini data-datanya sudah lengkap dan berapapun hasil dari yang antara lulus dan tidak lulus itu telah ada semua. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.